Halo, selamat datang kembali di channel CBR Lovers ID. Hari ini gua akan pasang TDR volt stabilizer ini guys. Nah, gua akan kasih tahu teman-teman caranya pasang di BBRR ini guys. Volt stabilizer ini banyak banget fungsinya nih. Yang pertama banget dia akan menstabilkan arus. Cara kerjanya dia pakai kapasitor dalam elektronik, teman-teman. Fungsinya dari kapasitor itu dia menyimpan listrik gitu. Ketika motor membutuhkan kelistrikan, nah dia itu butuh listrik sekitar 12 volt tuh. Karena satu dan lain hal bisa jadi baterai itu menjadi lemah, teman-teman. Jadi baterai tidak sanggup untuk mensuplai voltase sebanyak 12 volt gitu. Maka dibutuhkanlah yang namanya stabilizer BBRR ini guys gitu. Kelistrikan di BBRR ini adalah 12 volt. Kalau misalnya listriknya teman-teman, baterainya teman-teman sudah melemah, bisa jadi komponen listrik tersebut mengkonsumsi voltase yang tidak sesuai spesifikasinya gitu ya teman-teman. Fungsi yang kedua nih, kenapa volt stabilizer ini bisa membuat baterai atau aki lebih tahan lama. Gini ibaratnya guys, jadi kalau di sistem komputer gitu, kalau misalnya teman-teman tahu RAM gitu atau penyimpanan sementara, atau di handphone RAM gitu ya, sebelum dia disimpan ke dalam harddisk kalau di komputer gitu ya. Nah, kapasitor ini, TDR ini, kapasitor ini adalah penyimpanan listrik sementara. Beban listriknya itu lewat kapasitor ini teman-teman, sementara ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung nih tidak menggunakan volt stabilizer, motor itu akan menggunakan listrik dari aki gitu. Nah, disinilah jawabannya nih teman-teman, kenapa volt stabilizer bisa bikin aki lebih awet. Karena listriknya, pengeluaran listriknya, keluar masuknya ini itu ditampung oleh kapasitor ini guys. Sel-selnya dalam aki tersebut, bebannya itu tidak langsung ke aki, jadi dibebankan oleh kapasitor. Nah, kapasitor sendiri ini lebih awet kalau untuk dia hanya menyimpan, dan memang fungsinya untuk menyimpan listrik teman-teman. Dan ada lagi nih, kalau ngomongin performance gitu, jadi gini teman-teman, kalau gua research di beberapa artikel di internet gitu ya teman-teman. Jadi salah satu fungsi stabilizer tuh begini, ketika motor performance-nya itu lagi tinggi gitu, itu sangat membutuhkan listrik teman-teman. Saya juga bingung ya, artinya gini ya, sebetulnya kalau motor itu kan kecepatan tinggi, pasti magnetnya juga kecepatannya tinggi gitu, pasti memproduksi listrik juga kencang banget gitu. Tetapi nyatanya teman-teman, ketika motor dalam performance tinggi itu banyak banget energi yang harus dibutuhkan gitu. Maka kapasitor ini atau volt stabilizer ini sangat memainkan peran penting teman-teman. Jadi gue pernah pakai itu di motor Satria gitu ya. Dan motor itu memang terasa banget perbedaannya antara menggunakan volt stabilizer atau enggak. Dia sangat berpengaruh banget. Oke, itu dia tadi fungsinya teman-teman. Jadi banyak banget fungsinya yang bisa teman-teman dapatkan dengan alat seperti ini guys gitu. Mereknya ada banyak, ini dari TDR, ada juga yang lebih mahal tuh dari Hurricane gitu. Dia lebih mahal tapi memang bagus guys. Biasanya mobil yang pakai gitu, tapi dia juga udah punya sekarang line up motor. Oke, kita lanjut ke pemasangan di CBR ini guys. Oke guys, langkah selanjutnya kita akan buka bagian jok dari CBR ini guys. Pakai kunci 8 mm. Nah, ini kuncinya. Jadi teman-teman bisa pakai kunci model shock ini ya guys, sama kunci ratchet seperti ini. Nah, ratchet itu dia bisa ya teman-teman geser-geser gitu aja tanpa harus diangkat ketika dia nyangkut bautnya gitu. Jadi lebih cepat teman-teman. Jadi kalau mau bongkar-bongkar gitu, usahakan kalau mau ya pakainya ratchet kayak gini guys. Oke guys, selanjutnya ini ada bautnya di bawah guys. Cara buka ini nih, ada bautnya di bawah sini. Nih gue tunjukin. Nah,
Di sini tempatnya guys, di sini nyelip dia, ada dua, sini dan sebelah sana itu. Nah kita coba buka ya guys. Oke, ini bautnya terbalik ya guys, jadi kalau ngebukanya itu searah jarum jam gitu. Kalau terbalik guys itu ngencengin, jadi susah untuk dibuka, malah nanti jebol guys. Oke, seperti ini bautnya guys, panjang gitu sampai ke atas jok motor. Oke, ini yang baut yang kedua guys. Oke, langkah selanjutnya kita buka jok motornya guys. Caranya ini dipegang dua-duanya gini aja guys, di kanan kiri. Dorong ke belakang, dorong, tarik ke belakang sambil diangkat gitu guys. Oke teman-teman, kita lanjut ke cara masangnya dari TDR Volt Stabilizer ini ya teman-teman. Ini masangnya adalah kabel yang merah ini guys. Kabel yang merah ini disambungkan ke yang aki yang warna merah ini teman-teman gitu ya. Terus kalau yang kabel hitam ini disambungin ke kabel minusnya ini yang hitam. Nah untuk perhatian teman-teman, jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik. Beberapa alat tidak bisa mentoleransi salah arus ya, apalagi dia DC gitu ya. Dia harus, teman-teman harus hati-hati bahwa alat seperti ini tidak bisa sampai salah nyolok gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat cara nyoloknya teman-teman. Kita akan dorin dulu nih. Kebetulan banget dia modelnya sudah cowak ini modelnya, jadi nggak perlu dicopot 100% bautnya, tinggal ditempelin gini aja teman-teman. Nah terus tinggal dikencengin. Ininya sendiri bisa ditaruh di sini ya teman-teman, dan ini nggak mengganggu jok motor, jadi bisa ditaruh di sini ya teman-teman. Emang sengaja saya belinya yang kecil aja guys, jadi Volt Stabilizer itu ada yang gede juga, sangat stabil banget, bagus banget itu buat di motornya teman-teman. Sama seperti PC atau handphone yang RAM-nya gede ya, semakin gede semakin enak, tinggal dikencengin aja. Oke, kita cek sekarang berapa voltase. Nah, kelihatan ya teman-teman, di sini voltasenya 13 tuh bagus banget, jadi harus di atas 12 sedikit gitu. Kalau perlu 13,1 atau 13,2 itu paling bagus ya teman-teman. Jangan sampai di bawah 12. Misalnya 11 atau 10 tuh udah parah banget, itu udah drop si akinya harusnya. Sekarang kita pasang joknya lagi. Kita udah pasang joknya teman-teman. Nah jangan lupa ini baut-baut ini dipasang lagi supaya joknya nanti nggak lari-lari teman-teman. Oke, kita pasang bautnya lagi teman-teman. Kita kencengin guys. Jangan kekencengan waktu kencengin ginian guys, karena kalau kekencengan nanti jebol. Oke teman-teman, kita sudah selesai masang Volt Stabilizer TDR tadi. Selama gua pakai Volt Stabilizer ya di motor Satria, jadi motor Satria gua ini jarang banget dipakai guys. Nah ini motornya dikurungin gini guys, itu jarang banget dipakai. Nah dulu tuh gue simpen aja gitu ya di rumah dan gak dipakai karena
nggak apa namanya pakai kendaraan lain gitu. Dan yang terjadi adalah akinya soak guys gitu, akinya soak, nggak bisa dihidupin gitu, atau nggak optimal lah ya di starternya itu, dia nggak bisa di starter gitu. Dan setelah pakai volt stabilizer itu, dia walaupun sudah lama nggak dihidupin, akinya pasti masih bagus gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, coba aja dirasakan gitu ya, coba aja dirasakan. Dan dia sangat menghemat baterai. Motor Satria itu juga udah cukup lama akinya, jadi belum diganti-ganti gitu sampai sekarang, karena volt stabilizer yang digunakan di Satria itu guys gitu. Nah, kita coba hidupin dulu guys setelah kita pasang volt stabilizer. Apalagi CBR gini ya guys, pasti kan mesinnya dia besar gitu, pasti butuh power yang gede. Baiknya teman-teman menggunakan volt stabilizer. Nah, volt stabilizer itu kalau di starter tuh sangat ngaruh ya. Jadi kalau di start itu dia langsung kenceng gitu, starternya tuh kenceng banget gitu. Tapi kalau akinya sudah lemah, dia pasti akan nggak optimal starternya, jadi bisa jadi gagal starter gitu. Oke guys, kita coba ini guys. Oke, selain starternya juga gampang, volt stabilizer itu bikin lampunya teman-teman lebih terang. Itu lampu dari motornya gitu ya. Pasti lampunya lebih terang dan nggak berkedip gitu. Biasanya kalau motor yang kurang voltasenya itu dia agak berkedip gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari gua untuk pemasangan dari volt stabilizer ini. Nextnya gue akan coba ini ya guys. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang namanya cakram belakang gitu ya. Di sini ada kanvasnya dan juga kalipernya. Nah, gue akan coba demokan di sini teman-teman cara mengganti kanvasnya dengan mudah gitu. Jadi teman-teman bisa mengganti kanvas rem CBR ini dengan gampang banget kok caranya gitu ya. See you on my next video guys. Terima kasih.